Makanya ketika menggunakan istilah Islam disebarkan oleh Sudagar, ini basis epistemologinya nggak ketemu. Karena Sudagar ini sudra. Nah, yang sekelas Brahmana ini ya wali, butuh wali. Jadi yang kelas Brahmana kan wali. Brahmana ini sama-sama la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali ini kan juga la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, sama. Dua orang dengan kelas yang sama. Nah, kondisi masyarakatnya seperti apa waktu itu? Ya sudah sangat maju. Mungkin dari negara penguasa Asia, Majapahit itu negara penguasa Asia. Sudah tertata menggunakan hukum tata negara melalui kitab negara ketagama. Bagaimana bermasyarakat yang baik lewat kitab-kitab Soma. Artinya kehidupannya sudah cukup maju. Perdagangannya sudah jung-jungnya, kapal-kapalnya sudah melintasi samudra. Hubungan dagangnya sudah hubungan dagang internasional. Jadi sudah cukup maju. Makanya kita bisa lihat betapa wali itu konsentrasinya adalah melakukan perubahan teologi, perubahan ketuhanan, karena mereka juga sudah bertuhan. Ya sudah beragama, sudah bertuhan. Cuman cerita-cerita ya standar hidup di waktu itu kan, artinya jangan dibandingkan dengan standar hidup waktu sekarang. Standar hidupnya ya masih berburu, masih meramu, itu standarnya masih setara sama lah. Tapi produk-produk peradabannya cukup maju. Borobudur juga tahun 800, artinya ilmu arsitektur lebih tua. Pertanian, sudah makan nasi. Artinya kalau sudah makan nasi sudah standar masyarakat internasional. Huruf juga punya. Ya hurufnya punya. Artinya orang punya huruf itu orang punya peradaban. Huruf punya bahasa yang bertingkat-tingkat. Komplit artinya kehidupannya sama. Standar hidup waktu itu ya sudah cukup maju. Berarti kan karena memang ketika itu masyarakatnya sudah maju, sudah berketuhanan, dan fokusnya wali kan tadi untuk melakukan perubahan teologi tadi. Ya. Nah itu bagaimana cara wali melibatkan agama Islam yang awalnya kan agama asing gitu di sini? Ya standar kan, standar bagaimana kemudian mengeluarkan ajaran-ajaran agama dengan terminologi yang dikenal oleh masyarakat Jawa. Tahu itu masyarakat Jawa. Terminologi budaya waktu itu yang ada, yang dipakai, kan standar, misalnya menggunakan wayang, menggunakan gending dan tembang-tembang. Tidak tembang-tembang dan tidak mengetahui budaya masyarakat, misalnya menghadirkan ulama dengan sebutan kiai. Itu hasanahnya adalah hasanah lokal. Media-medianya itu ya media yang umum di waktu itu. Ya tembang, yang waktu itu memang disukai. Itulah yang kemudian disebut dengan akulturasi. Ya menyebut musola dengan sebutan langgar, telmi dan murid dengan sebutan santri. Jadi hasanah lokal kan, ya mempertemukan titik
manusia dalam satu konsep ra'iyah, dalam satu konsep musyarakah. Ini kan cara-cara waktu itu. Cara-cara yang halus. Ya. Halus. Jadi yang orang kemudian menyebutnya akulturasi. Kayak gitu. Akulturasi menyebutnya apa? Pertemuan budaya ini. Berarti ketika itu para wali menyisipkan nilai-nilai ketauhidan ke dalam. Iya, dan halus luar biasa. Pola-pola qaulu rabbuna Allahu mastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Tapi apakah masih tetap ada hambatan itu satu Pastinya ada. Pastinya ada. Pasti ada kalau hambatannya. Misalnya ya ada beberapa hambatan yang sifatnya mungkin terkait teologi dan apa. Akan tetapi para ahli tidak pernah. Terus berkeluh kesah sehingga kemudian seperti tidak ada hambatan. Itu bedanya. Jadi wali-wali ini tidak pernah menceritakan hambatan menyebarkan Islam, itu tidak pernah. Artinya dia juga tidak ingin melukai masyarakat warga Nusantara. Kalau sifatnya hambatan kemudian dijadikan topik itu artinya ada sesuatu yang pasti melukai. Ya sudah nggak dibahas ya. Atau mungkin jangan-jangan wali-wali ini tidak pernah rasa takut, tidak pernah rasa apa sehingga tidak pernah merasa ada hambatan. Itu tidak temukan Anda. Ya, ada hambatannya kan tidak. Kerajaan tiba-tiba berdiri di Demak. Ya tidak ada hambatan. Tidak menceritakan hambatannya apa, itu pun nggak ada. Sehingga kemudian orang-orang kok begitu mudahnya gitu ya. Itulah mungkin. Ya karena khas wali. Wali itu mampu menghindari hal-hal yang seperti itu. Berarti tetap ada hambatan, hanya saja tidak diceritakan ngoten ya. Iya, maksudnya ya. Akulturasi budaya yang masih dilestarikan sampai sekarang apa begitu? Gamelan. Bahkan misalnya kayak Kanjeng Sunan Kudus tidak memotong sapi. Gamelan sih, wayang. Ayo, hanya kemudian mengalami perubahan yang radikal ya kalau wayang. Karena kehadirannya terhadap gambar. Waktu itu wayang beber, jadi gambar manusia, terus kemudian oleh para wali dirubah jadi wayang gepeng itu, wayang kulit itu kan kartun sebenarnya. Nah itu yang luar biasa. Jadi wayang dulu juga nggak begitu. Wayang itu wayang beber. Nah wayang musuh itu ya itu yang sekarang gambarnya. Apa ada orang begitu kan nggak ada, karena kekhawatiran dari tentang roh yang harus diberikan kepada gambar zaman segitu ya. Nah seiring dengan waktu sekarang kamera, sekarang apa ya, orang tidak lagi membahas itu gitu. Dan wali-wali menggunakan bahasa lokal kan, bahasa Jawa. Sehingga sampai sekarang orang itu berbahasa Jawa. Kiai-kiai tetap berbahasa Jawa. Ya. Selanjutnya salah satu dari anggota Wali Songo itu kan Sunan Muria ya, atau Raden Umar Said. Nah, kira-kira apa sih yang melatar belakangi dakwah Sunan Muria kok memilih di lereng gunung? Hampir semuanya di gunung. Sunan Giri di gunung, Sunan Gunung Jati,
gunung ya karena dimanapun kan hampir cerita tentang kebaikan itu kan gunung. Nabi Muhammad dapat wahyu juga di gunung. Nabi Musa Tursina ya gunung. Nah itu kira-kira gitu. Tapi bahwa kemudian daerah-daerah yang butuh secara khusus mendapatkan perhatian ya daerah gunung-gunung. Ya. Daerah-daerah makam-makam gunung. Ya gunung itu menempati satu posisi di mana sejarah itu kan selalu menempatkan gunung untuk urusan hal-hal yang bersifat sebagai bahwa pilihannya mulia karena di situ terlihat dari sampai sekarang aja ada beberapa tempat-tempat yang memang secara spesifik butuh mendapat sentuhan. Nama-nama gunungnya kan macam-macam itu di atas itu. Untuk Sunan Muria sendiri juga dalam berdakwah kan tetap mempertahankan budaya lokal masyarakatnya. Seperti apa contohnya? Ya Sunan Muria juga menciptakan gedung-gedung yang tembang. Sama masih gedung-gedung, masih tembang-tembang, masih punya peninggalan gamelan, ya masih. Ya artinya hampir standar lah waktu itu ya. Bahwa memang trennya waktu itu ya tren tentang tembang, tentang gending, lagu-lagu. Apalagi di Jawa apa-apa aja dilakukan. Lihat bintang, dia ning kawang oleh. Lihat ning tok tok. Lihat semut dengan anak kebubungkan. Makanya Jawa itu punya tembang yang seperti itu. Satu-satunya yang punya tembang silet itu ya orang Jawa. Mbok silet kujikan. Orang Jawa yang punya. Apa kuatnya ya tutur, sastra tutur. Kan wayang itu kan sastra tutur. Tapi ada visualisasinya. Itu bedanya. Ini visualisasi tapi sastranya tutur. Sastra lisan tutur tapi tervisualisasi. Ada gambar. Dan orang diajak baik. Cerita baik dan cerita buruk itu kan cerita wayang itu kan mana baik mana buruk. Dan yang buruk pasti kalah kan gitu. Nah, jika orang punya kemudian prinsipnya menjadi orang baik, baru kemudian secara teologi kan mudah untuk diajarkan. Banyak cerita soalnya para dua itu kan ada orang yang mempersoalkan cerita apa. Nah, tapi kan itu orang diajarkan tentang baik. Kan gitu. Beloknya kan hanya para wali yang tahu. Kapan membelokkan cerita ini menjadi cerita agama kan? Ya baik itu dengan versi agama. Dalam baik dalam versi agama. Enggak. Ini yang terakhir Gus. Apa saja hikmah yang dapat dipetik dari perjuangan dakwah Wali Songo? Ya hikmahnya ya Indonesia jadi muslim ini kita rasakan gitu kan. Sampai punya struktur namanya wilayah. Jadi kita punya teritori ini kan namanya wilayah. Artinya kalau teritorinya namanya wilayah, artinya itu sudah daerahnya wali. Jadi Al-Wali itu punya wilayah. Nah wilayah itu jadi NKRI dengan struktur Islam. Bagaimana proses melakukan perubahan budaya,
dari kasta ke konsepnya Rasul kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian dan semuanya saling bertanggung jawab. Nah itu kan terstruktur sampai hari ini kan? Sampai menjadi struktur negara, majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat. Itu sebenarnya pola perubahan para wali. Rakyat itu menempati tempat namanya wilayah. Nah, akhirnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kan? Jadi kerakyatan punya pemahaman terhadap yang berbeda-beda, tapi saling bertanggung jawab itu yang dipimpin adalah hikmah. Hikmah itu kan pintu masuk ke dalam agama Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu pintu masuknya. Makanya setelah kita menghargai perbedaan ketuhanan, perbedaan apa yang tergabung dalam konsep ra'iyah atau rakyat, ya memang pemimpin berikutnya atau pemimpin memahami perbedaan itu adalah hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, sekarang kan kita lanjutkan. Contoh masih kita menceritakan ulang, kan bagian dari mau untuk bahasanya. Ya. Iya. Suruh ngambil kotor. Pimpin jika lebih diinginin. Jangan gitu Kanja. Cewek nanti kuping lu. Kok punya dua tanduknya? Kapan ada tanduknya? Oh, kan bisa juga. Jadi makanya negeri kita ini negeri yang memahami perbedaan. Karena memang dari awal ditata berbeda-beda tapi saling memahami. Kerakyatan, rakyat ini konsep tentang manusia yang berbeda tapi saling bertanggung jawab, saling menghargai. Pemimpinnya ya kejernihan hati, kecerdasan itu. Ya. Si Mbak Yu itu tak terus melengkapi itu ya. Pelan itu tadi kan. Ini. Iya.